Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini dengan salah satu tujuan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Hukum Perburuhan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Emil L. Faisal MSI dan Ibu Husnul Fatihah SPD MPD. Baiklah, dalam pembuatan video ini saya akan memaparkan materi tentang pertemuan keempat kami yang membahas tentang perkembangan hukum perburuhan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman sekalian, langsung saja bahwa jika kita membahas tentang sejarah perkembangan hukum di perburuhan di Indonesia itu sangat panjang. Baiklah, kita mulai saja. Kita bahas melalui perkembangan hukum perburuhan di pra kemerdekaan. Dimulai dari Nusantara, ini pada tahun 1811 sampai 1816. Pada masa ini di mana penduduk Inggris dari tokoh Thomas itu dikenal dengan anti perbudakan. Nah, jadi dahulu kala itu belum mengenal yang namanya buruh, tapi mengenal yang namanya budak dulu, teman-teman sekalian. Jadi lanjut saja. Setelah itu perkembangannya pun berlanjut pada tahun 1816. Pada tahun ini didirikan sebuah lembaga yang dengan tujuan anti perbudakan di daerah Jawa, teman-teman. Nah, pada masa selanjutnya, pada tahun 1817 ada masa penduduk Nederland. Ada peraturan tentang larangan memasukkan budak di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, bahwa ada selanjutnya perkembangan hukum perburuhan pada tahun 1820. Nah, muncul peraturan tentang pajak dan pemilikan budak. Peraturan ini antara lain adalah STB 1820 nomor 39A dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, muncul lagi peraturan tentang larangan mengangkut budak yang masih anak-anak pada tahun 1892. Nah, larangan pengangkutan budak anak-anak di bawah umur 10 tahun, teman-teman. Peraturannya adalah STB 1829 nomor 29 dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada tahun 1960 perbudakan di seluruh Hindia Belanda itu dihapuskan, teman-teman, tapi berbeda dengan Indonesia. Penghapusan perbudakan di Indonesia itu secara berangsur-angsur, teman-teman. Jadi pada saat penghapusan budak di Indonesia itu secara berangsur-angsur. Nah, untuk penghapusan budak di Indonesia itu terjadi pada tahun 1922. Nah, setelah itu, sebelum penghapusan budak itu, Indonesia itu mengenal yang namanya kerja rodi, teman-teman. Jadi kerja rodi itu dilaksanakan pada tahun 1922 sampai 1948. Barulah pada tahun 1954 Indonesia terbebas dari yang namanya perbudakan dan kerja rodi, teman-teman. Nah, baiklah, pada tahun 1860 perbudakan di Hindia tadi kan dihapuskan, di Hindia Belanda tadi. Nah, tetapi Indonesia untuk bebas dari perbudakan itu secara berangsur-angsur kan. Nah, Indonesia itu mengenal yang namanya sistem penghambaan. Penghambaan ini adalah sistem ini dapat diartikan penolakan dari perbudakan itu, teman-teman. Jadi, dengan menetapkan sejumlah uang dari si budak tadi kepada si pemilik, diibaratkan adanya peristiwa pinjam meminjam uang, teman-teman. Nah, setelah itu dengan adanya penghambaan muncul larangan terhadap praktek penghambaan. Nah, muncul, teman-teman. Nah, itu tercantum dalam STB 1822 nomor 10, teman-teman. Jadi selanjutnya pada tahun 1954 perbudakan tadi dihapuskan kan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah perbudakan dihapuskan, itu muncul yang namanya peraturan-peraturan selanjutnya, yaitu ada peraturan yang mengatur tentang hukum perburuhan. Contohnya adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mendorong timbulnya perusahaan perkebunan swasta besar. Nah, setelah itu muncul peraturan tentang hubungan antara majikan dan buruh yang pada mulanya itu diatur oleh peraturan pidana polisi yang dilindungi kepentingan majikan. Peraturan ini dihapuskan, teman-teman. Peraturan ini dihapuskan pada tahun 1879, teman-teman. Jadi selanjutnya
Penggantinya adalah Coeli Ordonanti pada tahun 1880. Nah, ini memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kontrak antara buruh dan majikannya, teman-teman. Selanjutnya ada juga Burgerlijk Wetboek, KUHV Ver dan Wetboek van Koophandel, KUHV Deng Ver 91848 maksud saya. Nah, jadi itulah sejarah singkat dari hukum perburuhan di Indonesia pra kemerdekaan, teman-teman. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang sejarah hukum perburuhan di zaman kemerdekaan. Jadi teman-teman, bermula dari yang namanya itu pemerintahan Soekarno pada proklamasi 1945 sampai 1958. Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada pemerintahan Soekarno pasca proklamasi ini adalah cenderung memberikan jaminan sosial perlindungan kepada buruh. Dilihat dari beberapa peraturan di bidangnya, teman-teman. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja. Nah, selanjutnya adalah pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, teman-teman. Pada masa ini, kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan di perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi untuk mencegah meningkatnya pengambilan alih perusahaan Belanda oleh buruh. Setelah itu, pada masa ini juga gerakan politis dan ekonomi buruh juga ditandai dengan dikeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi nomor 4 tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan garis miring atau penutupan lockout di perusahaan-perusahaan jawatan di BIDI dan badan-badan vital maksud saya. Selanjutnya, pemerintahan Soekarno di masa Orde Baru, teman-teman. Jadi pada masa ini kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru juga melindungi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan yang menjalankan industri, khususnya sejak awal Pelita 3 1979 sampai 1983 yang menggunakan sarana dan istilah dengan HPP, Hubungan Perburuhan Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu pada pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999, teman-teman. Pada 5 Juli dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang mensahkan Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Nah, selanjutnya itu ada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia HAM Indonesia tahun 1998 sampai 2003 yang satunya mewujudkan Perundang-undangan nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pada pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001, teman-teman. Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, pemerintah Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja atau buruh. Nah, untuk memperbaiki iklim demokrasi dan UU Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jadi teman-teman, selanjutnya pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 maksud saya sampai 2004. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dihasilkan diantaranya sangat fundamental adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan sehingga undang-undang merupakan payung bagi peraturan lainnya. Undang-undang yang juga sangat fundamental lainnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2009. Di masa pemerintahan ini maksud saya
Beberapa usaha yang dilakukan memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan di bidang ketenagakerjaan sehubungan dengan hal di atas, kurang mendapat dukungan kalangan pekerja atau buruh. Beberapa aturan yang dikeluarkan adalah Impres nomor 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi, salah satunya adalah agenda untuk merevisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mendapat tantangan pekerja atau buruh teman-teman. Jadi ada juga pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek, serta ada penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Nah, jadi teman-teman bahwa perkembangan hukum di setelah kemerdekaan ini sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup panjang. Nah, tetapi dalam realitanya bahwa undang-undang yang ditetapkan untuk ketenagakerjaan sumber dari peraturan hukum perburuhan itu kan ada 3, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja pengusaha di dalam hubungan industrial, serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang serikat pekerja, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, baik dari perkembangan sebelum pra-kemerdekaan atau setelah zaman kemerdekaan. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.